Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi menjelang siang 23 Jumadil Akhirah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 14 Desember 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mempelajari kitab Nubdzatun fil Aqidah Al-Islamiyah, penjelasan mendasar rukun iman, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Puri Cinere yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang poin, yaitu bantahan kepada orang-orang yang menjadikan takdir sebagai alasan untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melalaikan kewajiban atau melanggar larangan. Dia beralasan dengan takdir. Maka poin yang pertama kita jawab bahwa Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 148, dan di dalam ayat tersebut kalau seandainya mereka beralasan dengan takdir untuk mengerjakan kelalaian dan melanggar larangan, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjatuhkan kepada mereka siksa. Tetapi ini Allah tetap menyiksa orang-orang yang berdosa karena mereka melakukan kelalaian terhadap perintah dan menjauhi melanggar larangan. Begitu juga dalam surat An-Nisa ayat 165, yaitu
bantahan terhadap orang-orang yang bersandar kepada takdir dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Andaikan takdir dapat dijadikan alasan untuk orang-orang yang berbuat dosa, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan alasan tersebut dengan diutusnya para rasul. Karena terjadinya perbuatan dosa setelah diutusnya para rasul juga terjadinya sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Intinya tidak bisa bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengutusan para rasul sebagai bentuk alasan bahwa manusia melakukan kesalahan, melalaikan perintah, menjauhi larangan, maka pantas untuk disiksa karena sudah diutus para rasul alaihi wassalatu wassalam jika masih lalai perintah dan melanggar larangan. Kemudian bantahan yang ketiga yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi ma minkum min ahad illa qad kutiba maq'aduhu minan nar awil jannah. Faqala rajulun minal qaum ala nattakilu ya Rasulullah qala la i'malu kullun muyassar. Yang artinya setiap dari kalian telah ditetapkan tempatnya di surga atau di neraka. Ada seorang sahabat bertanya, mengapa kita tidak bertawakal saja kepada Allah, pasrah saja sudah, kan sudah ada tempatnya masing-masing. Rasulullah SAW menjawab, tidak, beramallah karena masing-masing akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk beramal dan tidak boleh lalai amal. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk taat dan tidak boleh pasrah dengan takdir. Tidak boleh seseorang bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Yang keempat, tidak boleh seseorang bersandar kepada takdir dengan dalam perihal bermaksiat, lalai ketaatan ataupun melanggar larangan, karena Allah Subhanahu wa taala memerintah hambanya dan melarang hambanya. Perintahnya harus ditaati, larangannya harus dijauhi. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut mereka melakukan sesuatu di luar kemampuan mereka. Artinya perintahnya kerjakan sesuai dengan kemampuan. Nah, kalau seandainya boleh bersandar dengan takdir di dalam perihal bermaksiat, lalai perintah, melanggar larangan, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala niscaya tidak akan memerintahkan manusia di luar sesuatu yang tidak disanggupi oleh manusia tersebut. Tetapi karena perintah ini disanggupi oleh manusia, kemudian dia tidak kerjakan, maka dia berhak untuk disiksa dan dia tidak berhak untuk bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat. Nah, baik, kita lanjut sekarang poin yang kelima, bagaimana membantah orang-orang yang bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kelima adalah penulis berkata, jadi permasalahan kita adalah membantah, menyanggah orang-orang yang bermaksiat, yang lalai perintah atau melanggar larangan dengan alasan ini adalah takdir Allah. Ya, tidak sholat dengan alasan ini takdir Allah, tidak puasa Ramadan dengan alasan ini takdir Allah. Kemudian tidak berzakat padahal dia mampu dengan alasan ini takdir Allah. Atau melanggar larangan, melakukan kesyirikan dengan alasan ini takdir Allah. Membunuh dengan alasan takdir Allah. Nah, ini bagaimana cara membantahnya? Al-khamis anna qadarallahi ta'ala sirrun maktub la yu'lamu bihi illa ba'da wuqu'il maqdur wa iradatul 'abdi lima yaf'aluhu sabiqatun 'ala fi'lihi fatakunu iradatuhu al-fi'la ghayra mabniyatin 'ala 'ilmin minhu biqadarillah wa hina idzin tantafi hujjatuhu bil qadari idz la hujjata lil mar'i fi ma la ya'lamu. Yang artinya yang kelima, takdir Allah adalah rahasia yang tersembunyi. Orang tidak tahu ketetapannya apa.
Karena takdir Allah rahasia yang tersembunyi, tidak dapat diketahui sebelum terjadi. Kehendak seseorang untuk mengerjakan sesuatu lebih dahulu daripada perbuatannya. Saya ingin tidak sholat, saya berkehendak lebih dahulu dari perbuatan saya tidak sholat. Saya ingin tidak puasa lebih dahulu daripada saya tidak berpuasa. Jadi kehendak seseorang untuk mengerjakan sesuatu itu tidak berdasarkan pada pengetahuannya terhadap takdir Allah. Dengan ini gagal alasan melakukan dosa dengan takdir, karena tidak ada alasan bagi seseorang terhadap sesuatu yang tidak diketahuinya. Apa maksudnya poin kelima ini? Misalkan ada orang nggak sholat, lalu dia mengatakan ini kan sudah takdirnya, maka jawabannya kamu tahu dari mana? Kenapa? Karena takdir adalah rahasia Allah. Jadi kalau ada anak nggak mau pakai jilbab, mah ini kan sudah takdirnya saya nggak pakai jilbab. Kamu tahu dari mana? Ya, karena takdir Allah adalah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kamu pakai jilbab, maka itu berarti takdirmu. Ya, itu berarti takdir. Kemudian misalkan ada orang yang melanggar larangan, seperti melakukan kesyirikan, melakukan perbuatan bid'ah, membunuh, mencuri, minum khamr, berjudi. Lalu dia bersandar dengan takdir ke saat dinasihati. Maka kita katakan, kamu tahu dari mana itu takdir Allah? Padahal ilmu takdir kan hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Itu maksud daripada bantahan yang kelima ini. Dengan ini gagal alasan melakukan dosa dengan takdir. Karena tidak ada alasan bagi seseorang terhadap sesuatu yang dia tidak ketahui. Karena dia tidak tahu takdirnya apa, mengapa dia bisa bersandar ini takdir Allah? Paham ya? Paham enggak? Ya. Karena dia tidak tahu ini apa, maka tidak bisa dia bersandar ini takdir Allah. Dari mana kamu tahu? Maka gampangnya tadi yang saya katakan, ada orang nggak sholat, padahal dia muslim, balik, berakal, selain wanita yang haid dan nifas, lalu dinasihatin. Ini kan takdir Allah. Maka kita katakan, dari mana kamu tahu ilmunya bahwa itu takdir engkau tidak sholat? Orang tidak bisa bersandar untuk sesuatu yang dia tidak ketahui. Paham ya? Nah, ini poin yang kelima. Membantah orang yang bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat. As-sadis, annana nara al-insana yahrisu ala ma yulaimuhu. Annana nara al-insana ala ma yulaimuhu min umuri dunya hatta yudrikahu wa la ya'dilu anhu ila ma la yulaimu. Thumma yahtajju ala udulihi bil qadar. Falimadha ya'dilu amma yanfa'uhu fi umuri dinihi ila ma yadhurruhu. Thumma yahtajju bil qadar. Afalaysa sya'nul amrayni wahidan. Artinya, perhatikan baik-baik. Penulis berkata, 6. Kita melihat orang yang ingin mendapatkan dunia secara layak. Bagaimana caranya dia? Dia akan menempuh jalan untuk mewujudkan keinginan dunianya tadi. Dan tidak mau menempuh jalan lain. Kenapa? Dia tidak menempuh jalan lain lalu berdalih dengan takdir. Tetapi mengapa dalam urusan agama ia menempuh jalan yang salah dan berdalih dengan takdir? Padahal dua perkara tersebut sama halnya. Apa maksudnya? Kita ingin harta. Kita ingin harta setiap bulan untuk menafkahi anak istri kita. Apa yang harus kita kerjakan? Usaha, kerja. Itu cara agar mendapatkan uang, harta, agar bisa menafkahi anak istri. Kenapa dia tidak mencari cara lain? Misalkan tidur-tidur aja. Tidur-tidur aja. Tidak bekerja. Lalu nanti dia bersandar aja. Kan sudah takdirnya. Kan sudah takdirnya. Paham ini? Nah,
kenapa dalam urusan agama dia tidak seperti itu? Ini ada jalan menuju surga, semestinya jalani jalan menuju surga tersebut agar sampai ke surga. Ketika dia jalan salah jalan menuju neraka, lalu dia bersandar dengan takdir. Padahal dua perkara tadi, yang pertama mencari dunia, yang kedua mencari surga, sama-sama sebenarnya. Ada jalannya masing-masing. Mencari dunia dia harus bekerja, ya, tidak boleh bersandar dengan apa? Takdir. Kalau dia tidur-tiduran aja nggak dapat, dan dia bersandar dengan takdir, tidur aja lah, nanti kalau uangnya ditakdirkan datang dia. Mau nggak begitu dia? Enggak. Kenapa urusan agama nggak seperti itu dia? Dia harus berjalan di jalan yang benar, taat kepada Allah, menjauhi larangan, maksiat, ya, agar dia sampai ke dalam surga. Jangan sampai dia bermaksiat, melalaikan perintah, menjauhi, melanggar larangan, lalu dia bersandar dengan takdir. Paham ini para ikhwan? Nah, nggak bisa seperti itu. Padahal dua perkara ini sama aja. Sebagaimana kamu dalam urusan dunia tidak bisa bersandar dengan takdir, maka begitu juga dalam urusan agama tidak bisa bersandar dengan takdir. Ya. Urusan dunia kenapa dia tidak bersandar dengan takdir? Dia harus kerja, dia harus usaha, hujan, panas, dia lawan agar dapat uang sehingga bisa menafkahi istri. Kata dia, yalah harus kerja. Kan sudah ditakdirkan. Mana mau, harus kerja kita. Takdir nggak datang sendiri, harus kerjakan sebab. Nah, urusan dunia juga semestinya begitu, urusan akhirat juga semestinya begitu. Yalah harus taat. Mana mau maksiat sampai ke surga. Lalu dia ketika maksiat bersandar dengan takdir. Ini sama saja kalau dia tidur-tiduran, kalau nanti datang takdirnya, ya dapat. Bisa nggak datang? Enggak. Kenapa kalau urusan dunia dia tidak bersandar dengan takdir, sedangkan urusan akhirat dia bersandar dengan takdir? Paham ya? Ini para ikhwan. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wa ilaika mithalan yuwaddihu dzalik. Law kana baina yadil insan tariqan, ahaduhuma yantahi bihi ila baladin kulliha fawda qatl wa nahab wa intihakun lil a'rad wa khawfun wa ju' wa thani yantahi bihi ila baladin kulliha nizam wa amn wa mustadab wa 'aish wa raghid wa ihtiramun lin nufus wal a'rad wal amwal fa ayyu tariqain yasluk innahu sayasluku at-tariq ath-thani alladhi yantahi bihi ila baladin nizam wal amni ولا يمكن لأي عاقل أبدا أن يسلك طريق بلد الفوضى والخوف ويحتج بالقدر فلماذا لا يسلك فيها أمر الآخرة طريق النار دون الجنة ويحتج بالقدر. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi penulis membawakan contoh. Kata beliau, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Kalau di depan seseorang ada dua jalan. Pertama menuju ke sebuah negeri yang kacau, penuh pembunuhan, perampokan, pelanggaran kehormatan, ketakutan, kelaparan terjadi di negeri tersebut. Dia jalan. Yang kedua, menuju ke sebuah negeri yang teratur, keamanan yang terkendali, kesejahteraan yang melimpah ruah, jiwa, kehormatan dan harta benda dihargai. Kira-kira orang ini menempuh jalan yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Ia pasti akan menempuh jalan yang kedua, yaitu menuju ke sebuah negeri yang teratur serta aman. Tidak mungkin orang yang berakal menempuh jalan yang menuju ke sebuah negeri yang kacau serta menakutkan dengan alasan takdir. Nah itu dia. Nah sudah, saya takdirnya sini aja lah. Nggak mungkin dia. Mengapa dalam hal akhirat ia menempuh jalan yang menuju neraka, bukan jalan yang menuju surga, lalu berdalih dengan takdir? Orang menuju mengerjakan amalan-amalan akhirat, kemudian dia setelah itu, ini kan sudah takdirnya. Ini salah berpikirnya begitu. Paham ya para ikhwan? Nah ini bantahan yang keenam. Ya,
Bantahan yang keenam adalah tidak bisa bersandar dengan takdir. Kenapa? Karena kalau urusan dunia saja kita tidak bisa bersandar dengan takdir, mengapa urusan akhirat lalu engkau bersandar dengan takdir? Urusan dunia ada jalannya untuk dapat dunia, harta, uang. Kenapa engkau harus jalani itu? Agar dapat uangnya. Kenapa engkau tidak jalan-jalan yang lain? Kemudian engkau bersandar dengan takdir, nggak mungkin dapat uangnya. Nah, begitu juga urusan akhirat. Engkau akan dapat surga, nikmat surga kekal abadi kalau berjalan di jalannya. Tidak mungkin engkau akan dapat surga kalau engkau mengerjakan jalannya, berjalan di jalan penghuni neraka. Lalu engkau bersandar dengan takdir. Nah, ini nggak masuk akal. Sama tadi. Yang satu jalan penuh dengan keburukan, yang satu jalan menuju kebahagiaan, penuh dengan keamanan. Otomatis kita orang berakal milih yang mana? Yang kedua. Kalau ada yang memilih pertama kemudian berlandaskan dengan takdir, ini orang gila namanya. Ya, paham ini para ikhwan? Maka taatlah kepada Allah, jangan bermaksiat. Kemudian bersandar dengan takdir. Baik. Kemudian penulis membawakan contoh yang kedua, biar lebih jelas kata beliau. Contoh yang kedua, wa mithalan akhar. Nara al-maridha yu'maru bid-dawa fayashrabuhu wa nafsuhu la tashtahi wa yunha 'anil ta'am alladhi yadur fayatrukuhu wa nafsuhu tashtahi kullu dhalika talaban lishifa was-salama wa la yumkin an yamtani 'an shurbi ad-dawa aw ya'kula at-ta'am alladhi yadurruhu wa yahtajju bil qadar. فلماذا يترك الإنسان ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم أو يفعل ما نهى الله عنه ورسوله ثم يحتج بالقدر. Kemudian yang keenam kata beliau, contoh lain. Seorang yang sakit disuruh minum obat, lalu ia meminumnya, sedangkan dia tidak menyukai obat tersebut dan dilarang memakan makanan tertentu, pantangan. Lalu ia meninggalkannya, sementara dia sangat menyukai makanan tersebut. Semua itu dikarenakan dia sedang menjalani pengobatan untuk sembuh. Orang ini tidak mungkin enggan minum obat atau melanggar pantangan dengan memakan makanan yang dilarang dengan alasan pasrah dengan takdir. Maka bagaimana seseorang meninggalkan perintah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, atau melakukan larangan Allah dan Rasulnya SAW dengan alasan takdir? Gak bisa. Artinya urusan dunia kamu tidak bisa beralasan dengan takdir. Kenapa urusan akhirat kamu beralasan dengan takdir? Nah, begitu. Kita katakan kepada orang sakit, gak usah minum obat, nanti kalau takdirnya sembuh. Oh janganlah, mati saya nanti. Lah, kenapa dia urusan dunia bersandar dengan takdir, tidak bersandar dengan takdir, harus usaha agar sehat? Kenapa urusan ingin masuk surga dia bersandar dengan takdir? Dengan dalih saya tidak sholat kalau sudah takdirnya. Nah, ini nggak masuk akal. Paham ya? Perbedaan itu. Baik. Itu adalah bantahan yang keenam untuk orang yang bersandar dengan takdir. Dan ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, bantahan-bantahan ini kalau dibaca sekali, dipelajari sekali mungkin nggak matang ilmunya. Harus diulang. Ya, harus diulang. Nah, kemudian yang ketujuh sekarang. Annal muhtajja bil qadar ala ma tarakahu minal wajibat aw fi'luhu minal ma'asi law i'tada alaihi syakhsun fa akhadha malahu aw intahaka hurmatahu thumma ihtajja bil qadar wa qala la talumni fa in i'tidai kana biqadarillah lam yaqbal hujjatah fa kayfa la yaqbalu al-ihtijaj bil qadar fi i'tida' ghairihi alayhi wa yahtajju bihi li nafsi fi i'tidaihi ala haqqillah ta'ala. Nah, ini menarik lagi nih, ini permainan akal. Beliau berkata, perhatikan baik-baik. Orang yang meninggalkan kewajiban serta berbuat kemaksiatan dengan alasan takdir, enggak sholat beralasan takdir, berzina beralasan takdir, enggak puasa Ramadan beralasan takdir, mencuri, minum khamar, berjudi, riba dengan alasan takdir.
Seandainya orang yang seperti ini dianiaya oleh seseorang, dizalimi oleh orang lain, dirampas hartanya, dilanggar kehormatannya, lalu orang yang menganiaya ini, yang menzalimi ini, seraya berkata, Anda jangan nyalahin saya, karena kezaliman saya ini adalah takdir Allah. Kira-kira diterima nggak oleh orang tersebut? Oh, enggak lah. Ya. Alasan tersebut tentu tidak akan diterima. Maka bagaimana seseorang tidak mau menerima alasan orang lain dengan takdir di saat dia dianiaya orang lain, sedangkan ia sendiri beralasan dengan takdir terhadap kezalimannya pada hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau hak kita dizalimi orang, kita tidak mau bersandar dengan takdir. Kenapa kalau hak Allah kita zalimi, kita bersandar dengan takdir? Paham ya, para ikhwan? Ada orang mukul kita. Kenapa mukul saya? Kata si pemukul, takdir Allah. Kira-kira Bapak menerima nggak gitu? Enggak. Kenapa? Karena dia sudah menzalimi kita. Nah, sekarang orang yang lalai dari perintah, melanggar larangan, itu menzalimi Allah. Itu menzalimi Allah. Maka tidak pantas juga dia bersandar dengan takdir. Begitu cara berpikirnya. Taib. Kemudian penulis berkata, wa yuzkaru anna amiral mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu rufi'a ilaihi syariqun istihiqqal qata' fa amara biqat'i yadihi fa qala mahlan ya amiral mu'minin fa innama sariqtu aw saraqtu biqadarillah fa qala Umar radhiyallahu anhu wa nahnu innama naqta'u biqadarillah. Kemudian terus membawakan riwayat menarik yang berkaitan dengan ini. Diriwayatkan bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Amirul Mukminin adalah istilah untuk orang yang memimpin kaum muslimin sepeninggal Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpin kaum muslimin pada waktu itu. Beliau meninggal digantikan oleh Abu Bakar. Gelarnya Khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah itu pengganti. Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal, tidak mungkin digantikan dengan nama gelarnya Khalifah Rasulullah. Penggantinya Rasulullah, tidak mungkin. Maka diambil nama yang baru, gelar yang baru, Amirul Mukminin. Amir artinya pemimpin, Al-Mukminin artinya kaum beriman. Dikatakan bahwa yang pertama kali memakai gelar tersebut adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Diriwayatkan bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menerima laporan tentang seorang pencuri yang berhak dipotong tangannya. Lihat kata-kata berhak ya. Karena tidak semua yang mencuri dipotong tangannya. Ya. Tidak semua yang mencuri dipotong tangannya. Jadi ini penjelasan harus dijelaskan karena membantah orang-orang yang orientalis, orang-orang yang sekuler yang mengatakan bahwa atau liberal yang mengatakan bahwa Islam itu kejam. Karena tidak semua orang yang mencuri dipotong tangannya. Yang mencuri dipotong tangannya adalah fi rub'i dinar. Fi rub'i dinar. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa itu rubu' dinar? 1/4 dinar. 1 dinarnya itu adalah 4,25 gram emas. Berarti 1/4 dinar 1,625. 1,0625 gram. Rupiah hari ini kira-kira
Kalau kita lihat harga emas hari ini sekitar 2,4 sampai 2,4 juta sampai ke 2,46 juta. Nah, berarti kalau seandainya dia rubu' dinar, seperempat dinar, 2,4 juta kali 1,0625 sama dengan 2.550.000. Baru dipotong tangannya. Jadi kalau satu telur ayam nggak dipotong tangan. Yang harganya 2.550.000 saja kalau berdasarkan hitungan emas hari ini. Itu pun ada syarat-syaratnya. Yang pertama, yang mencuri harus orang yang baligh dan berakal. Anak kecil nggak masuk. Yang kedua, barang yang mencuri tersebut, barang yang dicuri tersebut terjaga. Dia mencuri namanya barang yang terjaga, bukan barang yang tidak terjaga. Kemudian yang ketiga, barang yang dicuri tersebut adalah senilai dengan seperempat emas. Yang keempat, barang yang dicuri tersebut yang dimuliakan secara syariat, berharga secara syariat. Yang kelima, orang yang mencuri itu tidak sangat memerlukan barang yang dia curi. Kalau sangat memerlukan nggak dipotong. Yang keenam, benar-benar terbukti dia mencuri secara yakin. Kalau masih ragu-ragu maka tidak dipotong. Nah, ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya hukum Islam itu kejam. Padahal ketika tegak syariat Islam, potong tangan misalkan, itu ada syarat-syaratnya. Di antara yang paling berani menentang hukum ini kaum liberal. Mereka mengatakan hukum itu tidak relevan di zaman sekarang. Dan itu perkataan sebuah kekufuran. Saya bukan mengatakan orang liberal kafir, tapi perkataan itu kufur. Hukum Islam tidak relevan. Ini kekufuran, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Baik. Kenapa saya jelaskan itu? Karena tadi ada kata-kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menerima laporan tentang seorang pencuri yang berhak dipotong tangannya. Tidak semua pencuri berhak dipotong tangannya. Baik. Beliau memerintahkan agar hukuman dilaksanakan. Maka si pencuri berkata, "Tunggu dulu, Amirul Mukminin. Aku mencuri karena takdir Allah." Maka Umar pun menjawab, "Demikian juga kami memotong tanganmu juga karena takdir Allah." Jawabannya gampang. Kita katakan kalau ingin membantahnya dari mana kamu tahu bahwa mencuri ini takdir Allah? Kamu kan tidak tahu apa yang terus dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jawaban yang lain apa tadi yang barusan kita pelajari? Yaitu, untuk urusan dunia kenapa engkau bersandar dengan takdir? Untuk urusan akhirat kenapa engkau bersandar dengan takdir? Sedangkan untuk urusan dunia kenapa engkau tidak bersandar dengan takdir? Seperti misalkan engkau bekerja, engkau berusaha, jangan bersandar dengan takdir kalau begitu. Ya, harus usaha, harus kerja yang lebih giat agar mendapatkan harta. Nah, inilah bantahan-bantahan terhadap pendapat orang yang mengatakan bahwa saya bermaksiat, lalai perintah, melanggar larangan karena takdir Allah. Ada 7 bantahan. Dan sekali lagi kalau ingin hafal bantahan ini dan memahami dengan bagus, maka harus diulang-ulang. Coba kita ulang yang pertama. Ya, saya ingin mengulang yang pertama ya. Yaitu surat Al-An'am ayat 148. Di dalam ayat tersebut disebutkan orang-orang musyrik berkata, "Lau syaa Allah ma asyrakna wala abauna." Kalau seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan syirik.
Begitu juga nenek moyang kami tidak akan syirik. Mereka berarti orang musyrik bersandar dengan takdir, dengan kehendak Allah. Maka bagaimana jawabannya? Allah tetap mengatakan hatta dzaqu ba'sana, sampai mereka merasakan siksa kami. Kalau bersandar dengan takdir boleh dalam perihal kesyirikan, maka tidak mungkin Allah akan apa? Menyiksa. Ya, karena di dalam ayat disebutkan kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Demikianlah orang-orang sebelum mereka juga mengatakan demikian. Kami tidak mungkin musyrik. Ini semua kehendak Allah. Oh, ya? Kesyirikan kata mereka ini kehendak Allah. Maka Allah tetap menyiksa mereka. Kalau seandainya boleh berbuat kesyirikan dan bersandar dengan takdir, maka niscaya Allah apa? Tidak akan menyiksa mereka. Itu jawaban pertama. Ya. Jawaban yang kedua, tidak boleh bersandar dengan takdir. Kenapa? Karena surat An-Nisa ayat 165. Jawabannya paling mudah adalah karena Allah telah mengutus para rasul untuk mengajarkan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Supaya tidak ada alasan bagi yang bermaksiat dengan takdir. Kenapa? Karena sudah diutus apa? Rasul. Untuk apa diutus? Mengajari mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi gampangnya begini, ada anak sudah balik, nggak puasa, nggak menutup aurat. Nah, kenapa nggak pakai jilbab? Nah? Sudah takdirnya Ustaz. Maka jawaban nomor 2, kita ingin menegakkan jawaban nomor 2. Rasulullah SAW sudah ngajarin pakai jilbab nggak? Iya Ustaz. Nah, itu berarti kamu tidak punya alasan bersandar dengan takdir. Kenapa? Karena sudah ada ajaran bahwa wanita yang sudah balik harus berjilbab. Berarti tidak boleh bersandar dengan takdir. Paham ini para ikhwan? Nah, itu jawaban yang kedua. Yang ketiga, bahwa tidak boleh bersandar dengan takdir. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan kita untuk beramal. Beramal. Tidak boleh bermaksiat. Beramal ibadahlah, takwalah kepada Allah. Tidak boleh bermaksiat lalu bersandar dengan takdir. Tidak boleh. Meskipun kita sudah ditentukan ini si fulan surga, si fulan neraka, tetapi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk beramal, bukan apa? Bukan bersandar dengan takdir. Itu jawaban ketiga. Jadi jawaban ketiga kuncinya apa? Disuruh beramal, tidak disuruh bersandar kepada takdir. Paham ini? Nah, jawaban keempat. Bagaimana jawaban keempat? Jawaban keempat adalah, nah ini yang agak sedikit bahasanya agak mendalam. Jawaban keempat, tidak boleh bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat. Kenapa? Karena Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Gak boleh bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat, melalaikan perintah, melanggar larangan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Saya enggak bisa sholat karena ini sudah takdir Allah. Maka sanggup enggak engkau sholat? Beratkah sholat bagimu? Oh enggak. Berarti harus kerjakan.
Karena Allah tidak memerintahkan kecuali apa yang kamu sanggupi. Tidak bisa bersandar dengan takdir. Kenapa? Karena semua perintah Allah dikerjakan sesuai dengan kemampuan. Semua larangan Allah bisa dijauhi. Nah, itu yang kelima, yang keempat. Yang kelima, nah ini mudah nih. Cara memahaminya mudah. Kata kuncinya, passwordnya rahasia. Kenapa tidak boleh bersandar dengan takdir? Karena takdir adalah rahasia Allah. Dari mana kamu tahu kalau ini takdirmu? Ya, dari mana kamu tahu bahwasanya kamu tidak sholat? Takdirmu tidak sholat. Itu kan rahasia Allah. Coba kamu sholat, itu berarti takdirmu. Nah, gitu. Jawaban yang kelima. Jawaban yang keenam. Ayo, saya ingin dari bapak-bapak deh. Orang yang mendapatkan takdirnya, dia tidak bersandar dengan takdir dari usaha. Untuk akhirat, kenapa dia bersandar dengan takdir? Jadi bantahan yang keenam adalah urusan dunia ente nggak bersandar dengan takdir. Sudah kalau sakit sudah sandar aja. Kalau sembuh ya sembuh, kalau nggak sembuh ya mati. Mau begitu? Enggak lah, harus obat, harus ke dokter. Ya kan? Maka jawabannya begitulah juga urusan apa? Akhirat. Urusan dunia misalkan, ingin anak, ya nikah. Ya nikah. Kalau nggak nikah nggak dapat anak. Boleh masuk akal nggak kamu bersandar dengan takdir? Kalau nanti ada takdirnya pasti hamil saya. Ya enggak lah, harus nikah. Ya, itu urusan dunia. Kamu tidak mau bersandar dengan takdir. Sedangkan urusan akhirat kamu bersandar dengan itu sebuah kezaliman. Harusnya juga mengerjakan usaha untuk taat kepada Allah agar sampai ke dalam surga. Yang ketujuh kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah zalim. Bagus, Masya Allah. Orang bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat itu berarti sudah menzalimi Allah. Kita saja tidak mau dizalimi. Contoh misalkan, ada orang berbuat buruk kepada kita, berbuat zalim kepada kita. Lalu dia mengatakan, oh afwan, itu sudah takdir Allah. Oh enggak bisa. Harus dihukum. Nah begitu juga Allah, walillahil matsalul a'la. Allah lebih tinggi permisalannya. Ya. Ketika orang bermaksiat tidak bisa bersandar dengan takdir. Kenapa? Karena itu kezaliman hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Nah, itu pengulangan yang kedua. Kalau ingin yang lebih dalam lagi masuk ke dalam otak sehingga menjadi ilmu yang benar-benar menancap dalam kalbu, ya sehingga tidak bingung menghadapi orang ketika dia bermaksiat kemudian bersandar dengan takdir. Kadang-kadang bahasanya macam-macam. Intinya bersandar dengan takdir dalam perihal maksiat. Nah, itu diulang-ulang ya. Baik, kita lanjut. Kemudian penulis berkata, walil imani bil qadari thamaratun jalilatun minha al-ula al-i'timadu 'ala Allah ta'ala inda fi'lil asbab bihaitsu la ya'tamidu 'ala as-sabab nafsihi li'anna kulla syai'in biqadarillah. Nah, ini penting sekali. Ya. Buah iman kepada takdir. Satu, bertawakal, bersandar qalbu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Di saat mengerjakan sebab, tidak bersandar kepada sebab itu tersendiri karena segala sesuatu ditentukan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepada Allah dalam mengerjakan sebab. Saya beri contoh, Pak. Orang batuk, minum obat. Minum obat sebab agar sembuh dari batuk. Bersandarnya kepada obatnya atau kepada Allahnya yang menjadikan obat batuk sembuh? Allah. Nah ini. Lalu apa hubungannya dengan buah iman kepada takdir? Membuat seseorang lebih kuat dengan tawakal kepada Allah. Tidak mudah berkeluh kesah. Tidak mudah tidak sabar. Membuat seseorang tegar saat dapat ujian.
membuat dirinya lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saat dia beriman kepada takdir. Itulah buah manis beriman kepada takdir. Baik. Kemudian yang kedua, ats-tsaniyah, alla yu'jabal mar'u bi nafsihi 'inda husuli muradih, li'anna husulahu ni'matun min Allah ta'ala bima qaddarahu min asbabil khairi wan najah. Wa 'ijabu bi nafsihi yunsihi syukra hadhihi an-ni'mah. Wah, ini menarik, ya. Terutama yang ahli-ahli ibadah, yang sudah mulai taat, berhijrah, ingin istiqamah. Perhatikan poin ini. Jangan sampai gara-gara tidak paham poin ini, kalah ibadah kita dengan orang yang baru bertobat, baru bermaksiat, baru bertobat. Coba perhatikan. Buah manis beriman kepada takdir, agar seseorang tidak mengagumi dirinya ketika tercapai apa yang dia cita-citakan. Karena tercapainya cita-cita merupakan nikmat dari Allah, yaitu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang telah ditakdirkan oleh Allah dengan memudahkan sebab-sebab keberhasilan. Sedangkan sikap mengagumi diri akan melupakan syukur terhadap nikmat Allah tersebut. Apa kata kuncinya? Buah manis yang kedua ini. Ujub, merasa bangga dengan apa yang sudah menjadi pencapaiannya dalam ibadah terutama. Jangan merasa ujub dengan kesolehanmu. Jangan-jangan yang bermaksiat, gara-gara dia bermaksiat kemudian dia takut kepada Allah, akhirnya dia tobat, lebih afdal daripada orang yang ahli ibadah, kemudian dia ujub dengan amal ibadahnya. Ya, hati-hati. Kenapa? Karena seseorang mudah ke masjid, seseorang tidak meninggalkan sholat 5 waktu di masjid, seorang wanita berjilbab, bercadar, jilbab lebar, gamis panjang, taat suami. Itu semua anugerah dari siapa? Allah. Jadi orang kalau bersandar dengan takdir, buah manisnya adalah tidak mudah ujub yang menghasilkan sombong. Terutama menyombongkan diri di hadapan para ahli maksiat. Jangan pernah, Bapak Ibu. Ya, jangan pernah menyombongkan diri di hadapan para ahli maksiat. Jangan-jangan kita terperosok ke dalamnya. Hati-hati. Dan ini sesuai dengan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau kita melihat ahli maksiat, maka kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk dijauhkan dari maksiat. Dan agar saudara muslim kita yang terperosok ke dalam maksiat ditaubatkan, diberi taubat oleh Allah. Adapun menghinanya, merendahkan, jangan sama sekali. Karena kemudahan ketaatan yang kita dapatkan itu siapa yang memberi? Allah. Ini membuat kita tidak ujub yang menghasilkan sombong. Buah manis beriman kepada takdir membuat kita tidak ujub yang menghasilkan sombong. Contoh misalkan ada teman SMA, teman kuliah yang masih duniawi saja. Umur-umur, apalagi umur-umur umur-umur pensiun, masih pembicaranya dunia aja. Sedangkan kita sudah sibuk dengan majelis ilmu, kita sudah sibuk memikirkan bagaimana nanti kehidupan setelah kematian, kita sudah sibuk terus menggali kebaikan-kebaikan sampai nyaman-nyaman, benar-benar nyaman nanti di akhirat. Orang ini masih sibuk dengan dunia. Jangan dihina, ini gak boleh dihina. Yang kita lakukan, doakan. Ajak kepada kebaikan. Menghinanya jangan. Kenapa? Karena kesolehanmu anugerah dari Allah. Ketakwaanmu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga yaitu at-tuma'ninah war-rahah an-nafsiyah bima yujza alaihi min aqdarillah, bima yajri alaihi min aqdarillah taala. Fala yuqliqu bi fadati mahbubin aw husuli makruhin lianna dhalika biqadarillahi alladhi lahu mulku as-samawati wal ardh wa huwa kainun la mahalah.
Wa fi dzalika yaqulu Allah Ta'ala ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Buah manis yang ketiga, beriman kepada takdir. Ini indah sekali, apalagi kita di zaman banyak musibah ya. Perhatikan baik-baik, menimbulkan ketenangan serta kepuasan jiwa terhadap seluruh takdir yang terjadi. Kalau dapat nikmat dia bersyukur, kalau dapat musibah dia bersabar. Kenapa? Karena dia tahu itu sudah ketetapan Allah. Tidak gelisah karena hilangnya sesuatu yang dia sukai atau sesuatu yang tidak disukai menimpanya. Dia menginginkan ini tetapi tidak dapat. Oh sudah, tenang saja karena memang belum takdir. Kemudian dia dapat bencana. Oh iya, bersabarlah. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kami milik Engkau ya Allah dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Engkau. Ya Allah, berikanlah pahala yang besar atas musibah ini dan gantikan yang lebih baik darinya. Begitu orang ketika beriman kepada takdir. Ya. Ketika dia kehilangan sesuatu yang dicintainya, dia bersandar kepada takdir. Ketika menimpa sesuatu yang tidak disukainya, dia bersandar kepada takdir. Karena dia tahu bahwa hal itu terjadi dengan takdir Allah, sang pemilik langit dan bumi, dan bahwa hal itu pasti akan terjadi. Apa yang Allah kunkan pasti fayakun. Yang mungkin bisa mengelak kita. Apa yang terjadi di Sumatera, di Aceh, sudah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Makanya saya nasihatkan kepada pemerintah agar benar-benar serius. Dan kita doakan mereka untuk kuat mengurus ini. Kemudian kepada rakyatnya terutama yang jauh dari musibah, tugasmu adalah mendoakan kebaikan dan berbuat baik semampu. Tidak usah banyak komentar. Pemerintah begini, pemerintah begini. Tidak bisa, kita tidak semudah itu. Sedangkan kepada yang kena musibah, maka kita katakan bersabarlah atas ketetapan Allah. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jaga lisan, jaga perasaan, jaga anggota tubuh. Sungguh engkau benar-benar di dalam kebanyakan pahala dari Allah jika ini semua dihadapi dengan sabar. Wallahi, itu tanda kebaikan dari Allah apabila dihadapi dengan sabar. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-ghariqu syahid, yang meninggal karena tenggelam itu syahid, sedangkan yang mati syahid nanti bisa memberikan syafaatnya di hari kiamat untuk keluarganya. Maka bersabarlah. Jaga lisan, jaga perasaan, dan jaga anggota tubuh. Tidak melakukan hal-hal yang mungkar. Lisan tidak berkeluh kesah, tidak menyalahkan sana sini. Perasaan menerima keputusan Allah yang sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan anggota tubuh jangan mengerjakan hal-hal yang mungkar. Bersabarlah. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah idza ahabba qauman ibtala. Allah jika mencintai seorang hamba, Allah akan uji hamba tersebut. Kita yang di sini belum tentu dicintai oleh Allah. Mereka mungkin yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nasihat saya. Ya. Untuk pemerintah, mudah-mudahan serius dan kita doakan mereka agar diberi kekuatan. Karena susah. Kita melihat beberapa berita jalan terputus, susah. Untuk membangun dalam 5 hari, sepekan susah. Tidak semudah itu.
Kita rakyat yang jauh dari musibah, maka doakan banyak-banyak. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'min. Itu sunnah Rasulullah SAW. Ya Allah, selamatkan orang-orang yang lemah dari kaum mukminin. Selamatkan. Selamat itu macam-macam caranya Allah ngasih. Kita harus yakin Allah itu Maha Kuasa. Kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menolong orang-orang yang belum makan sampai sekarang. Allah kasih makan lewat mana saja. Kita harus yakin. Jangan terlalu banyak komentar yang membuat engkau nanti di akhirat banyak permintaan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu. Sudah enggak banyak bantu, banyak komentar, banyak bacot. Ya. Kita harus yakin bahwasanya orang-orang yang terisolasi yang belum sampai makan sampai hari ini mungkin yang susah, Allah akan tolong mereka. Kita harus yakin kuasa Allah itu. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kalau bahasa saya banyak baca tadi kurang tepat mungkin. Jangan terlalu banyak komentar lah bahasanya begitu. Karena kadang-kadang menyalahkan satu dengan yang lainnya. Memang kadang kita begini. Lapar, panas, capek. Akhirnya semuanya pada galau. Makanya orang sering kalau lagi puasa kan sering bertengkar. Karena itu saat dalam keadaan capek, lapar, haus. Ya. Maka kita tahan komentar apapun. Mereka juga manusia, Pak. Mereka juga manusia yang punya hati yang ingin berbuat baik untuk bangsa ini. Apalagi pemimpin kita. Sudah seumur segitu beliau harus datang ke sana. Jangan banyak komentar. Doakan kebaikan. Doakan agar mereka bisa kuat. Agar mereka punya strategi yang jitu segera nih. Ya. Karena memang ada orang-orang yang ingin buat rusuh. Yang tidak ingin negeri ini aman. Dan seterusnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau seandainya beriman kepada takdir maka dia akan tenang. Dia akan tetap sabar menghadapi musibah yang dia dapatkan. Kemudian penulis membawakan surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Ma asaba min musibah, tidaklah suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu melainkan telah dituliskan dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kami jelaskan yang demikian itu supaya tidak berduka cita terhadap yang luput dari kalian. Yang banyak yang meninggal. Banyak yang meninggal. Allah sudah bertakdir. Tidak putus asa, tidak terlalu berduka cita. Dan supaya kalian tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Tidak ujub dengan pemberian. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Begitu juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa la yakunu dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar, fakana khairan lah, wa in asabathu darra sabar, fakana khairan lah." Sungguh menakjubkan perkara orang beriman. Semua perkaranya baik. Itu tidak terdapat kepada seorang pun selain orang beriman. Jika mendapatkan nikmat, ia bersyukur. Itu lebih baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, ia bersabar. Itu lebih baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Jujur saya ingin menyelesaikan kitab ini sehingga mungkin bulan depan, bulan Januari 2026, jika Allah masih menghidupkan kita akan membaca kitab yang terbaru. Maka mohon bersabar. Saya lanjutkan.
Wa qad dhalla fil qadari ta'ifatan, ihdahuma al-jabariyah, alladzina qalu inna al-'abda mujbar 'ala 'amali, wa laysa lahu fihi iradah wala qudrah. Yang artinya penulis berkata, ini sudah selesai tadi buah manis beriman kepada takdir. Ini masalah lain. Dalam permasalahan takdir ada dua golongan yang tersesat. Pertama, golongan Jabariyah, yaitu mereka yang mengatakan bahwa manusia melakukan segala sesuatu secara terpaksa. Maksudnya dipaksa oleh Allah. Seperti robot yang dijalankan oleh Allah. Seperti daun yang jatuh diterpa oleh angin, dibolak-balik oleh angin. Manusia nggak punya iradah, kehendak, dan tidak punya kudrah, kemampuan sama sekali. Dan ini sangat berbahaya nantinya, kita akan bahas. Yang kedua, saya langsung baca bahasa Indonesianya. Golongan Qadariyah, yaitu mereka yang mengatakan bahwa manusia dalam perbuatannya ditentukan oleh kemauan serta kemampuannya sendiri. Kehendak serta takdir Allah tidak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi Jabariyah, manusia seperti robot, manusia seperti daun yang diterpa oleh angin. Qadariyah kebalikannya. Manusia punya kekuatan, dia mencipta kekuatannya sendiri, tidak ada andil takdir Allah sama sekali. Ini Qadariyah. Jabariyah, Qadariyah. Ini dua kelompok yang tersesat. Untuk menjawab pendapat golongan pertama, Jabariyah, dapat digunakan dalil syara' dan kenyataannya. Apa tadi Jabariyah para ikhwan? Manusia seperti robot, dipaksa untuk beramal, dipaksa oleh Allah. Jawabannya, adapun dalil syariat, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak serta menyandarkan perbuatan kepadanya. Allah berfirman, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia, berarti kalian menghendaki, berarti ada kehendak dari manusia. Di antara kalian ada yang menghendaki akhirat, berarti kalian menghendaki, berarti ada kehendak bagi manusia. Manusia bukan seperti robot, tetapi ada kehendak dia. Surat Ali Imran ayat 152. Wa qulil haqqu min rabbikum, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Yang artinya, dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Maka barang siapa yang ingin, berarti di sini ada kehendak dari siapa? Dari manusia. Manusia tidak dipaksa. Beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Kalau menurut pemahaman Jabariyah, kafirnya manusia itu paksaan dari siapa? Allah. Kalau menurut pemahaman Ahlussunnah, enggak. Itu kehendak manusia. Mau beriman, mau kafir, ada kehendak manusia di dalamnya. Nah, begitu. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang mengepung mereka. Surah Al-Kahfi ayat 29. Begitu juga Allah berfirman, man amila salihan falinafsi, wa man asa'a fa'alaiha, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal yang baik, pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali Rabbmu tidak akan menganiaya, menzalimi hamba-hambanya. Mana sisi pendalilannya di sini? Ayat ini, Fussilat ayat 46. Bagaimana membantahnya orang-orang Jabariyah dengan ayat ini? Barang siapa yang mengerjakan, berarti yang mengerjakan siapa? Manusianya. Mengerjakan amal baik, maka baginya pahala. Mengerjakan dosa, baginya siksa. Yang mengerjakannya adalah hambanya. Ini yang ngangkat gelas Ahmad Zainuddin. Ada kekuatan saya untuk mengangkat gelasnya. Ada keinginan saya untuk mengangkat gelasnya. Ada keinginan saya untuk berbicara. Paham ya? Yang berbicara adalah Ahmad Zainuddin. Paham ini para ikhwah? Berarti dengan dalil-dalil tadi terbantahkan kaum Jabariyah. Itu secara dalil syariat.
Adapun secara kenyataan yang ada, bahwa manusia mengetahui perbedaan antara perbuatan-perbuatan yang ikhtiari, yang dapat diupayakan, yang dikerjakan dengan kehendaknya, seperti makan, minum, jual beli, dengan perbuatan-perbuatan yang di luar kehendaknya, seperti gemetar di saat demam dan jatuh dari tempat tinggi, Perbuatan yang pertama, ia dapat mengerjakan dan memilih dengan kemauannya tanpa ada paksaan. Sedangkan perbuatan yang kedua, dia tidak dapat memilih, juga tidak menginginkan terjadi. Apa maksudnya? Secara kenyataan bantahannya gini. Kita ini sebagai manusia, kita bisa membedakan mana yang perbuatan kita pilih, mana yang memang kita tidak bisa memilihnya tapi dia bergerak sendiri. Contoh, saya ingin minum. Kemudian saya minum. Itu saya memiliki kehendak dan saya yang meminum. Tetapi ketika saya kencing, kemudian biasanya ada gemetar. Ya tak? Itu kita tidak memilihnya. Berarti di situ ada dua apa? Jenis perbuatan. Ada yang hamba memilihnya dan menghendakinya dan mengerjakannya. Ada yang hamba tidak memilihnya tetapi dia gerak sendiri. Tetapi dia apa? Bergerak sendiri. Berarti di situ ada pilihan hamba dan ada sesuatu yang bukan pilihan hamba. Dengan seperti ini kita membantah kaum apa? Jabariyah. Taib. Pendapat golongan kedua, Qadariyah, dapat dijawab dengan dalil syariat dan dalil akal. Dalil syariat, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Dan segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran bahwa perbuatan makhluknya terjadi dengan kehendaknya. Sebagaimana firman-Nya, "Walau sya'allahu maqtatada alladziina min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar, walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid." Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah para rasul. Sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan. Akan tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman, ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Quran surah Al-Baqarah ayat 253. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi tetaplah perkataan atau ketetapan dari Allah. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia secara bersamaan. Quran surat As-Sajdah ayat 13. Apa maksud dari bantahan ini? Wahai kaum Qadariyah. Siapa kaum Qadariyah itu? Apa pendapat mereka? Yang mengatakan bahwa manusia punya kuasa. Manusia punya kehendak. Manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Tidak ada kehendak Allah pada kekuatan manusia. Tidak ada kuasa Allah pada perbuatan manusia. Itu adalah pendapat kaum Qadariyah. Kalau saya mengangkat barang ini, maka kaum Qadariyah mengatakan itu Ahmad Zainuddin yang mengangkat. Tidak ada kuasa Allah sama sekali. Itu pendapat Qadariyah. Bertentangan dengan ekstrim kanan tadi, yaitu pendapat kaum Jabariyah. Cara membantahnya bagaimana? Kalau kita lihat dalil syariat, maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 253 Allah menetapkan bahwa Allah yang menghendaki seluruhnya. Perbuatan hamba semua atas kehendak Allah. Hamba berkehendak tetapi perbuatan hamba atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat tadi disebutkan, walau sya'allah. Kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak berbunuh-bunuhan. Jadi ada kehendak Allah yang paling kuasa di situ. Ya. Kemudian juga di dalam surat As-Sajdah ayat 13,
Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami menghendaki, kami akan beri setiap orang petunjuk. Berarti ada kehendak Allah di situ. Semua yang terjadi atas kehendak Allah. Satu lagi, tambahannya, Allah yang maha pencipta atas segala sesuatu ini. Allahu khaliqu kulli syai'. Segala sesuatu atas ciptaan Allah. Jadi Ustaz, pendapat ahlu sunnah bagaimana biar tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri? Pendapat ahlu sunnah adalah bahwa seorang hamba memiliki kehendak dan memiliki kekuasaan atas perbuatannya. Tetapi kekuasaan dan kehendak perbuatan hamba di bawah kekuasaan dan kehendak siapa? Allah. Dan atas ciptaan Allah. Itu pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Saya ulangi. Pendapat ahlu sunnah wal jamaah, pertengahan antara Jabriyah dengan Qadariyah bagaimana? Yaitu seorang hamba memiliki apa? Kehendak. Ini bantahan untuk siapa? Jabriyah kanan. Memiliki kuasa. Ini bantahan untuk siapa? Jabriyah. Tetapi kehendak dan kekuasaan hamba di bawah kehendak dan kekuasaan Allah. Ini bantahan untuk siapa? Qadariyah. Ini bantahan untuk kuasa. Dan semua yang terjadi adalah ciptaan Allah. Ini bantahan untuk siapa? Qadariyah. Nah, saya berbicara sekarang. Kehendak siapa? Kehendak Ahmad Zainuddin. Siapa yang berbicara sekarang? Ahmad Zainuddin. Baik. Tetapi kehendak dan ciptaan Ahmad Zainuddin ini, siapa yang menghendaki di atasnya? Allah. Bisakah si fulan berbicara tanpa kehendak Allah? Tidak bisa. Terciptakah perbuatan berbicara tanpa ciptaan Allah? Tidak. Paham ini para ikhwan? Nah, wallahu a'lam. B. Dalil akal bahwa alam semesta ini adalah milik Allah dan berada dalam kuasanya, dan manusia adalah bagian dari alam semesta. Ia tidak mungkin dapat berbuat dalam kekuasaan si penguasa kecuali dengan seizin dan kehendak Allah. Kita ini milik Allah. Kita ini budak Allah. Kita ini makhluk Allah. Tidak mungkin kita bisa bergerak kecuali atas kehendak dan ciptaan Allah SWT. Akalnya begitu. Itulah bantahan terhadap orang-orang Jabariyah dan Qadariyah. Alhamdulillah selesai. Untuk tujuan akidah Islam silahkan baca sendiri, insyaallah mudah dipahami. Dan selesai kitab ini pada hari ini, hari Ahad 23 Jumadil Akhirah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 14 Desember 2025. Semoga ilmu yang bermanfaat, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi akidah yang kokoh dalam kehidupan kita. Siapa yang masih ingat kita mulai tanggal berapa? Ibu-ibu biasanya. Mulai tanggal berapa? Ada yang nulis? Februari 2019. 5? Berapa tahun? 6 tahun. Subhanallah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. 6 tahun. Padahal bukunya kecil. Baik. Mohon dijelaskan mengenai kisah Nabi Adam dan Nabi Musa, dan berkata Nabi Adam bersandar terhadap takdir. Jadi begini hadisnya, ya. Saya bacakan hadisnya tentang Nabi Adam. Nabi Musa bukan menyalahkan sih.
ia memojokkan Nabi Adam, kenapa? Gara-gara engkau akhirnya kita keluar dari surga. Kenapa? Gara-gara engkau kita akhirnya keluar dari surga. Nah, saya bacakan hadisnya. Hajja Musa Adam. Nabi Musa mengomentari Nabi Adam. Faqalalah, kata Nabi Musa kepada Adam alaihissalam, anta alladhi akhrajta an-nas minal jannah bidzambika wa ashqaitahum. Wahai Adam, sebab engkaulah akhirnya manusia keluar dari surga. Gara-gara dosamu, manusia hidup di dunia yang serba terbatas ini. Kalau enggak Pak, kita sama bidadari sekarang Pak. Ya. Maka Nabi Adam berkata, ya Musa, anta alladhi istafaka Allah bi risalati wa bi kalami, atalumuni ala amrin katabahu Allah alayya qabla an yakhluqani. Wahai Musa, engkau bukankah nabi yang sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang rasul, bahkan ulul azmi? Engkau bukankah seorang nabi yang Allah berbicara langsung denganmu? Lalu engkau mencela aku atas sebuah perkara yang Allah telah takdirkan atasku sebelum aku dicipta. Itu sudah takdirnya. Sebelum aku dicipta, sudah ada ketetapan Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi bahwa aku nanti akan dikeluarkan dari surga. Nah, di sini ada sebagian orang berkata, ini kan Nabi Adam sedang bersandar dengan takdir. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fahajja Adamu Musa. Yang artinya Nabi Adam mengalahkan argumentasi Nabi Musa. Lalu Ustaz, bukankah di sini Adam alaihissalam bersandar dengan takdir? Jawabannya tidak. Tetapi beliau ingin menceritakan bahwa apa yang terjadi pada diriku ini memang sudah Allah takdirkan seperti itu. Bukan sedang bersandar kepada takdir untuk melegalkan maksiat yang beliau kerjakan. Toh kemudian beliau setelah itu sudah bertobat. Kemudian beliau pada waktu itu bukan sedang bersandar kepada takdir, tetapi sedang menceritakan, ini loh sudah ditetapkan oleh Allah, bukan untuk bersandar kepada takdir agar bisa berbuat maksiat, bukan. Ya, itu para ikhwah, itu jawabannya. Jadi Nabi Adam bukan sedang bersandar pada takdir, tapi menceritakan apa yang sedang terjadi. Makanya kalau ada orang melakukan dosa, kemudian dia bertaubat, kemudian dia cerita, saya dulu Ustaz berzina, kemudian saya bertaubat. Ya itulah takdir Allah Ustaz. Boleh nggak begitu? Persislah begitu. Dia sudah bertobat, dia sudah mengakui kesalahan. Dia sedang bukan bersandar kepada takdir, tetapi dia menceritakan sesuatu yang telah terjadi. Itu maksudnya. Paham ya para ikhwah? Nah, wallahu a'lam. Apakah ketika safar 8 hari dan 8 malam di suatu tempat tanpa berpindah hotel, maka dihukumi mukim sehingga batasan qasar dan jamak hanya di 4 hari pertama? Jawabannya adalah jumhur ulama, mayoritas para ulama berpendapat bahwa apabila seseorang mukim di sebuah tempat, ya dia bersafar kemudian singgah di sebuah tempat 4 hari 4 malam. Kalau lebih dari 4 hari, maka dari hari pertama dia sudah sholatnya sempurna. Kalau hanya 4 hari 4 malam, dia boleh mengqashar, yaitu memendekkan sholat yang 4 rakaat, zuhur, asar, isya. Dia kerjakan di waktunya. Berapa batasan singgahnya? 4 hari 4 malam. 4 hari 4 malam. Ini pendapat jumhur, ya. Ini kalau musafirnya singgah. Ini kita tidak membicarakan jaraknya berapa, enggak. Musafirnya singgah di sebuah tempat. Seperti saya sekarang. Saya musafir di sini. Kamis datang, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad.
sekarang Ahad pulang, berarti 3 malam 4 hari saya di sini. Tidak sampai lebih. Maka saya sholat qashar pada waktunya. Dan saya jarang menjamak. Saya sholat qashar pada waktunya. Kenapa? Karena saya musafir yang singgah. Musafir yang singgah. Begitu juga orang umroh. Kalau sudah lebih daripada, sudah ada itinerary-nya. Itinerary-nya 8 hari di Madinah. Oh, berarti dari mulai sampai di kota Madinah dia sudah dianggap sebagai mukim. Kalau sudah mukim berarti sholatnya sempurna. Kalau sudah sholat sempurna berarti ada qabliyah, ada ba'diyah. Paham? Nah, wallahu a'lam. Ada teman yang beberapa kali diajak safar sama suaminya ke negeri kafir. Teman ini sebenarnya merasa keberatan dan sudah menjelaskan ke suaminya bahwa tidak boleh bepergian ke negeri-negeri kafir jika tidak ada uzur syar'i. Sementara di satu sisi seorang istri harus tunduk pada suami. Bagaimana sebaiknya si istri menyikapi? Begini para ikhwan. Kaedahnya, ketaatan makhluk kepada makhluk tidak mutlak. Itu kaedahnya. Pegang baik-baik itu kaedah. Ketaatan makhluk pada makhluk tidak mutlak. Ketaatan makhluk yang mutlak hanya kepada Allah dan Rasul. Adapun ketaatan makhluk kepada makhluk seperti anak kepada orang tua, seperti guru kepada murid, istri kepada suami, kemudian rakyat kepada pemerintah, ini tidak mutlak. Ada batasannya. Batasannya apa? Selama tidak dalam maksiat. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bepergian ya, bersafar ke negeri orang kafir, maka jawabannya adalah seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, jika tidak ada uzur syar'i maka diharamkan. Ya, diharamkan. Apalagi di sana kita tidak bisa menjaga akidah, tidak bisa menjaga pandangan, tidak bisa menjaga ibadah, syiar-syiar Islam tidak bisa dikerjakan, maka tidak boleh pergi ke sana. Wallahu a'lam. Rasulullah SAW bersabda, "Ana bari'un mimman ya'ishu baina dhahranail musyrikin." Aku berlepas diri dari orang yang hidup di tengah orang-orang musyrik. Wallahu a'lam. Ini pakai bahasa Arab. Hal min mungkin an tashrah surat Yusuf ayat 70 ila 71. Falamma jahazahum bijihazihim ja'ala siqayata fi ra'sihim. Wa ma al-fa'idah min tilka ayat? Jazakumullah. Kenapa Nabi Yusuf meletakkan piala di bawah saudaranya agar tidak menimbulkan penafsiran yang salah? Jadi gini ceritanya. Ini kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini ujiannya sangat berat. Dipisahkan dari bapaknya selama 40 tahun. Kemudian dipisahkan dari saudaranya yang menyayangi selama itu juga, Bunyamin. Nah, kemudian beliau bertemu dengan Bunyamin. Oke. Nabi Yusuf bertemu dengan Bunyamin, saudaranya. Kemudian Allah bertakdir bapaknya, Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya yang disebut dengan Al-Asbat, datang ke Mesir. Kemudian datang ke Mesir, Nabi Yusuf sudah tahu ini bapak dan ini saudara-saudara. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam ingin memberikan kejutan. Dengan cara bagaimana? Agar mereka tahu bahwa aku ini Yusuf, saudara kalian yang telah kalian buang. Nabi Yusuf mengatakan, buat trik. Bahwa anggap agar dituduh saudara-saudara ini mencuri. Agar dituduh saudara-saudara ini mencuri. Caranya bagaimana? Ada benda berharga di istana, diletakkan ke dalam barang-barang saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian pasukan sengaja sebentar semua yang hadir di sini diam, tidak boleh keluar karena akan diperiksa, karena ada barang kerajaan yang hilang.
periksa satu-satu sampai dapat ternyata barang yang hilang tersebut memang dikondisikan pada hewan tunggangan yang dibawa oleh saudaranya Nabi Yusuf. Maka dikira mereka ini sebagai pencuri. Sampai beritanya kepada ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian mereka datang dan kemudian ketemu dengan Nabi Yusuf. Jadi itu trik Nabi Yusuf saja agar saudara-saudaranya tahu bahwa ini yang memimpin adalah siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, itu maksudnya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, ada faedah menarik juga dari cerita Nabi Yusuf ini. Seorang yang diuji dengan menjauhi maksiat lebih besar pahalanya dibandingkan diuji dengan musibah bencana. Dari mana kita bisa ambil pelajaran dari situ? Perhatikan baik-baik. Nabi Yusuf ketika dibuang di sumur kecil kering, kemudian diambil oleh pengembara, kemudian dijual sebagai budak di Mesir dengan harga yang murah, bithamanin bakhsin, kata Allah dalam Al-Quran, dengan harga yang murah. Kemudian terpisah dengan bapaknya selama 40 tahun, jadi budak orang. Itu kan berat, itu bencana. Tetapi bencana ini yang dihadapi Nabi Yusuf lebih kecil pahalanya dibandingkan ketika beliau bisa selamat dari maksiat. Dari maksiat apa? Berzina. Kenapa? Para ulama mengatakan ketika Nabi Yusuf menghadapi musibah, dikucilkan, dibuang, dijadikan budak, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak bisa mengelak. Beliau hanya bisa menerima takdir pada saat itu. Tetapi ketika beliau melepaskan diri dari perzinahan, itu ada effort, usaha untuk bisa selamat dari zina tersebut. Usaha itu yang menjadikan pahalanya lebih besar dibandingkan bersabar atas musibah. Jadi intinya bersabar untuk menjauhi maksiat lebih besar pahalanya dibandingkan bersabar menghadapi musibah. Lebih lagi, bersabar mengerjakan ketaatan lebih besar daripada bersabar menjauhi maksiat, lebih besar daripada bersabar menghadapi musibah. Orang sholat, istiqomah sholatnya, ini lebih besar pahalanya daripada menjauhi maksiat. Lebih besar pahalanya daripada menghadapi musibah. Paham ya? Nah, itu dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullah, tingkatan bersabar. Bersabar mengerjakan ketaatan lebih besar daripada bersabar menjauhi maksiat. Bersabar menjauhi maksiat lebih besar pahalanya dibandingkan bersabar menghadapi musibah. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad. Insyaallah nanti akan saya bicarakan dengan panitia kitab apa kira-kira yang akan kita lanjutkan kalau masih dibolehkan ngajar di sini. Ya, karena mungkin ada ustaz pengganti kita kan nggak tahu. Baik, ini yang bisa disampaikan. Wassallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.